Halo penonton, selamat datang di podcast Smart Connection, where smart minds connect. Pada podcast kali ini, bersama saya Kiki, kita akan membahas topik menarik mengenai bagaimana scaling up contact center dengan AI dan cloud. Tidak sendiri, hari ini saya ditemani oleh narasumber kita yaitu Mas Maliki, selaku Solution Architect dari Alibaba Cloud. Halo Mas Maliki, apa kabar Mas? Baik Mas. Apa kabar? Alhamdulillah. Oke, sebelum kita lanjut, bagi penonton yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dulu. Sebelumnya ditonton dan pastikan tonton sampai akhir karena akan banyak insight praktis dan strategi untuk perusahaan Anda. Oke Mas Maliki, sebelum kita lanjut, mungkin boleh diceritakan sedikit backgroundnya dulu ya Mas ke penonton. Oke, baik. Thank you Mas Kiki. Jadi background saya itu sebenarnya lebih banyak di bidang data. Saya lebih banyak di data dan di data itu sekitar kurang lebih 13 tahun. Kemudian sejak mulai AI era itu udah mulai masuk ke AI, udah total mungkin sekitar 17 tahun berarti. Di perusahaan mana aja nih Mas? Perusahaan saya sebelumnya di Microsoft. Oke. Baru sekarang shifting ke Alibaba. Dari barat menuju timur. Seperti yang kita tahu, masih banyak perusahaan yang mengandalkan cara klasik untuk menghadapi peak season. Nah, caranya biasanya kan nambah agent, nambah jam kerja dengan lembur dan segala macamnya. Tapi di sekarang nih, pendekatannya harusnya udah beda. Apalagi semenjak udah ada AI ya. Nah, scaling itu bukan cuma soal tenaga kan, tapi juga soal intelijen dan kesiapan platform itu sendiri. Nah, bagaimana sih pendapat Mas Maliki mengenai hal tersebut? Ya, betul sekali sih. Jadi kalau kita lihat sekarang, dulu memang dilakukan secara tradisional, agent nambah gitu ya. Tapi sebenarnya dari dulu pun udah ada platform yang terlibat di dalamnya, termasuk telepon dan lain sebagainya ya. Nah, cuman sekarang dengan adanya AI era, platform itu menjadi lebih penting. Kenapa? Karena ketika platform itu tidak bisa melakukan scale out, akhirnya bottleneck-nya bukan terjadi di agent tapi malah terjadi di dalam platform. Makanya platform yang siap untuk scale up bukan cuma hanya scale up sebenarnya, termasuk ketika nanti pada saat peak season selesai itu bisa scale down karena itu terkait masalah cost efisiensi dan lain sebagainya. Itu juga jadi satu hal yang dibutuhkan lah ya. Makanya itu jadi sangat penting ya, krusial. Nah, biasanya nih Mas, kalau peak season nih tiba-tiba muncul ya, terus trafficnya naik berkali lipat, biasanya di mana sih titik yang paling cepat kewalahan itu? Oke, kalau kita bicara platform biasanya di infrastructure. Tentu infrastructure. Jadi ketika seasonnya naik, biasanya secara infrastructure baik itu kesiapan menerima traffic dan lain sebagainya itu nggak ready, akhirnya itu jadi memperlambat si prosesnya sendiri ya. Bedanya scaling nambah agent sama scaling dengan AI dan cloud itu apa sih? Nah, ini penting karena kalau kita bicara nambah agent artinya nambah tenaga, nambah waktu proses untuk melakukan training gitu ya. Nambah cost juga ya. Nambah cost pastinya. Dan tentunya kalau kita bicara dengan melakukan penambahan agent, sebenarnya bukan tidak boleh, tapi bagaimana agent itu seharusnya bisa lebih produktif ya, dengan hal-hal yang mengerjakan sesuatu hal yang lebih penting itu. Nah, ada hal-hal yang sebenarnya bisa dilakukan dan dibantu oleh AI, terutama untuk hal-hal yang mungkin sifatnya bukan sepele sih, mungkin lebih simpel ya dan repetitif. Atau mungkin contoh kalau kita bicara tentang contact center, tentunya ada sih istilahnya seperti call yang mungkin bisa dibilang secara kualitas kurang bagus ya, call iseng dan lain sebagainya gitu ya. Nah, itu bisa dikerjakan oleh AI atau bisa dibantu oleh AI. Nah, Mas Waiki, biasanya kalau peak happen nih, AI use case apa sih yang paling cepat ngebantu gitu buat ngurangin? Ya, yang pasti pertama kita bicara smart chatbot ya. Smart chatbot itu satu use case yang mungkin cukup common, di mana dulu kalau kita bicara chatbot itu based on policy, based on rules gitu ya. Jadi kalau ada satu jawaban
mungkin dia bisa jawab tapi di jawaban yang lain dia jadi lebih kaku gitu. Karena secara knowledge ya itu dibuat based on role saja gitu. Nah, sekarang dengan adanya LLM gitu, itu bisa menjadi lebih pintar tentunya. Sehingga jawaban-jawaban yang diberikan pun meskipun jawabannya bervariatif bisa di-define dengan baik oleh si AI itu sendiri. Satu, smart chatbot. Yang kedua, kalau kita bicara tentang tentunya kalau kita bicara tentang si quality dari si agentnya sendiri ya gitu. Biasanya once sudah selesai dibantu oleh AI gitu ya di sisi layer depan, kemudian nanti dari sisi ternyata dari kompleksitinya harus diteruskan ke agent harus apa istilahnya menerima Take itu. over, ya. Nah, agent pun perlu di-equip oleh update teknologi yang kuat. Kenapa? Karena kadang gini, informasi yang dapat dari belakang, dari informasi dari back end dan lain sebagainya mungkin belum sampai pada saat itu ke agent. Ketika agent itu harus memberikan sebuah jawaban, ternyata informasinya belum update, bisa jadi memberikan informasi yang salah dan itu menurunkan kualitasnya kan. Nah, dengan adanya si AI knowledge management gitu, ketika percakapan itu dilakukan, ada pertanyaan yang tidak bisa dijawab atau ragu, agent bisa menanyakan langsung terhadap chatbot tersebut. Dan yang terakhir mungkin lebih ke quality inspection ya. Kalau misalnya kita kan umum ya untuk di beberapa contact center itu pasti ada konsen yang diberikan di depan kan biasanya. Untuk meningkatkan layanan percakapan Anda akan kami rekam gitu ya. Nah, itu konsen kan yang kita ambil. Nah, once itu udah di-okekan oleh customer dan di-record percakapannya, itu kan biasanya proses filteringnya, proses nilainya, quality-nya dicek apa enggak itu pakai human sebelumnya, didengerin satu-satu gitu, dan itu butuh waktu. Dengan adanya AI itu bisa dibantu jadi lebih cepat. Bisa lebih cepat ya. Betul. Dan akhirnya tidak ada yang terlewat. Gitu karena waktunya lebih ini. Tapi Mas Malik, ketika kita pakai AI, gimana sih data confidential customer kita, terus data-data perusahaan atau klien kita itu tetap bisa dijaga sih. Betul. Itu justru menjadi salah satu yang krusial ya. Apalagi kalau kita bicara di kelas enterprise, ya kayak PSG mungkin udah aware sekali dengan ini ya, bahwa ketika kita memberikan sebuah data ke AI tentunya bukan cuma proses ya sekedar cemplungin data kita ke AI seperti mungkin beberapa orang melakukan data perusahaan dimasukin ke AI yang umum ya istilahnya yang public gitu. Sementara kalau udah bicara kelas enterprise itu udah nggak bisa lagi. Kita harus pakai AI yang memang kita privatisasi ya, kita jaga gitu. Terus kemudian secara data pun kita udah melakukan governance tentunya. Kita filter apakah sudah sesuai data itu bisa dikeluarkan sesuai dengan peraturan PDP kita kan, gitu ya, pemerintah PDP kita. Ada data privasi enggak atau apa dan lain sebagainya. Itu perlu dijaga. Gitu ya. Kalau dari sisi cloud nih Mas Maliki, gimana sih biar bisa bantu masalah peak tadi, biar bisa cepat lebih fleksibel dan sekarang itu bisa lebih otomatis gitu. Oke. Kalau di dunia cloud sendiri sih itu udah umum ya, karena kita udah kenal yang namanya serverless gitu ya, serverless platform, yaitu begitu peak otomatis akan naik, begitu peaknya down, jadi akan otomatis turun. Makanya memang salah satu keunggulannya cloud itu memang yang dicari adalah bagaimana flexibility kita menyiapkan hardware-nya kan untuk itu. Kebayang kalau zaman tradisional dulu ya kita mesti beli beli terus install dulu, dan kita bisa ada kemungkinan yang namanya over capacity. Ada juga yang karena dia salah ngitung sizingnya, ada juga malah justru kita kelebihan sizingnya, malah jadi terlalu banyak investmentnya, taunya nggak kepake. Tadi kalau dari CI kita udah bicara masalah security. Kalau dari sisi cloud itu best practice gimana sih buat ngejaga security-nya? Pastinya tentunya kita bahkan kalau di Alibaba sendiri ya, Alibaba Cloud sendiri itu kita itu nyediain end-to-end platform untuk untuk melindungi dari layer 1 sampai layer 7 lah. Itu istilah security di network ya. Jadi mulai dari kalau kita ada serangan di depan, dari sisi aplikasinya diserang di depan gitu ya. Nah, itu bisa dilindungi dengan WAF misalkan atau anti DDoS gitu. Dan dari sisi data sendiri kita udah ada encryption at rest gitu ya, encryption in transit gitu ya. Nah, itu yang perlu dilakukan sehingga kalau kita bicara tentang keamanan datanya tuh terlindungi dari depan sampai
belakang gitu ya. Nah, Mas Malik, boleh sharing nggak sama kita contoh skenario volume tinggi yang pernah ditangani, baik dari sisi cloud, terutama ketika implementasi AI? Ya oke. Kalau bicara itu ya, itu udah pasti lah. Alibaba tuh justru Alibaba Cloud itu justru berangkat dari kasusnya si Alibaba Group yang setiap tahun sekarang jadi kejadian. Oke. Di China itu ada namanya istilahnya Double 11. Kalau di kita tuh tanggal kembar lah, 11-11, 12-12 itu. Harbolnas kalau di kita. Nah, itu di mana orang tuh karena banyak diskon akhirnya belanja, dan itu tuh traffic yang datang ke situ bisa sampai ratusan juta transaksi ya dalam waktu satu hari. Nah, itu salah satu use case bagaimana Alibaba Cloud tentunya memprovide infrastructure yang cukup robust untuk itu ya. Terus kalau kita bicara tentang satu event, Alibaba Cloud itu satu partner resmi di Olimpiade. Dan kalau kita bicara Olimpiade ya tentunya itu scale ya, masif scale ya, dan dimana orang semua melakukan streaming bersamaan dari jutaan penonton di seluruh dunia, dan itu bagaimana infrastruktur cloud itu bisa membuktikan bahwa itu bisa menghandle workload sampai sebesar itu gitu ya. Oke. Jadi waktu di Olimpiade itu trafficnya luar biasa ya, Mas Malik? Itu data streaming atau gimana? Itu data streaming. Itu data streaming yang artinya experience dari sisi user yang ada di semua negara gitu. Itu harus sama kan jadinya. Mau yang ada di Cina, di Indonesia, begitu nonton stream itu kan pengennya latensinya, experience-nya harus sama, dan itu jutaan penonton sih harus. Trafficnya kalau boleh tahu berapa, Mas Malik? Bisa mungkin lebih dari hitungannya ratusan juta ya. Mas Maliki udah gak kerasa nih diskusinya. Boleh ini nggak Mas Maliki kasih closing statement mengenai topik hari ini? Ya, oke. Jadi mungkin di era sekarang gitu ya, di mana si customer center ini menjadi satu gerbang depan gitu ya, yang butuh menjadi sebuah platform yang robust ya, yang secara bisa diakses 24/7 dan lain sebagainya. Nah, itu tidak hanya membutuhkan kesiapan dari sisi tadi ya, dari sisi agent atau human-nya gitu. Tapi dari sisi platform sendiri memang harus dipersiapkan untuk bisa mensupport dari si agent-agent tadi, sehingga agent-agent tadi juga bisa istilahnya berfokus kepada hal-hal yang lebih lebih berkualitas gitu. Jadi kalau untuk persiapan kita mau mulai adopt AI, yang pasti sih kita mulai ngumpulin data tuh Mas, karena kita kan data tuh biasanya kececer nih. Kita sebenarnya udah punya, ditaruh di Excel, di tempat lain dan lain sebagainya. Kumpulin data di dalam satu tempat wadah, kita nyebutnya unified data. Itu kumpulin supaya apa? Supaya sebenarnya kita bisa kontrol apa yang nanti akan dikonsum oleh si AI itu sendiri. Gitu. Jadi kita bisa pilih-pilih data apa sih sebenarnya yang boleh keluar, mana yang enggak. Yang kedua, once sudah ada, tentunya start experimenting Mas. Start untuk mulai maju, bikin satu use case, kita jalanin gitu. Karena satu langkah pertama itu penting gitu. Jadi kalau belum dicoba ya akhirnya nggak akan kelihatan impactnya seperti apa gitu ya. Itu jadi mungkin yang kedua ya. Jadi mulai ini, dan ketiga jangan reinvent the wheel. Jadi kalau udah ada platform di luar sana yang bisa kita manfaatkan, why you create another one gitu istilahnya. Kita bisa pakai yang udah ada gitu ya. Contoh misalkan KPSG udah lama di contact center kan, kita istilahnya kalau buat sendiri it takes time. Kita bisa leverage itu dan kita bisa lebih fokus ke hal lain yang lebih ini gitu ya, kurang lebih itu. Oke, terima kasih Mas Maliki untuk sharingnya kali ini. Terima kasih juga kepada penonton semua yang telah menonton podcast ini. Jika ada yang ingin ditanyakan terkait contact center, AI, dan hal terkait lainnya, dapat mengunjungi website kpsg.com dan juga sosial media kami di bawah ini. Selain itu, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel kami. See you.